Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakari wa unsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rahmatan lil alamin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak Sohibul Mawasid yang saya hormati, calon mempelai laki-laki yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama para saksi yang saya hormati, alhamdulillah dengan ridho dan izin Allah bahwa pada saat ini kita dapat bersimpul di hadapannya dalam rangka pernikahannya saya beri rezeki dengan Neng Ina. Insya Allah pernikahan ini sebentar lagi akan dilaksanakan oleh Bapak Walinya. Saya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bale Endah pertama-tama memenuhi undangan dari Bapak Sohibul Mawasid, yang kedua ikut bergembira atas pernikahan putrinya, dan yang ketiga ikut berdoa mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh mempelai ini dapat tercapai kepada sasaran dan tujuan rumah tangga yang berbahagia. Oleh karena itu mari kita sama-sama, jadwal kami adalah untuk memandu jalanan upacara pernikahan. Yang menikahkan adalah Bapak Wali. Boleh ya, mari. Tapi begitu kami persilakan yang akan membacakan khutbah nikah kepada yang kami hormati Bapak Ustadz Burhanuddin, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas syifah, alladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Al-ayat. Anu kusim kuring dipihormat, anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, Bapak dari Kantor Kementerian Agama yang saya hormati dan yang Allah muliakan, dua keluarga besar dari pengantin pria Ananda Rizky Purnama SM dan pengantin wanita Teh Rina Martawangi SPD
kali keluarga besar, hadirin hadirat, alim ulama, para asatidah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tiada kalimat yang pantas terucap di lisan kita di pagi hari ini menjelang akad pertikahan kecuali tasyakur binikmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat. Karena ada yang sehat tetapi tidak sempat, ada yang sempat tetapi tidak sehat. Kita hari ini diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghantarkan dua hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebentar lagi insya Allah dengan izin Allah akan berlangsung akad pernikahan. Dan yang paling istimewa adalah kenikmatan iman dan Islam, karena tidak ada musibah yang paling besar adalah hilangnya iman dan Islam dari dada ini. Oleh karena itu mari kita luruskan niat kita di pagi hari ini, pagi hari yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang mulia dan berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir di majelis ini juga sama ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada junjungan alam, Rasul terunggul, Nabi teruji yang telah menyelamatkan kita dari alam jahiliyah kepada alam hidayah, suri tauladan terbaik bagi kita semuanya, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah masih istiqomah mentauladani jejak langkah perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, izinkan saya pada hari ini diberikan amanah untuk menyampaikan khutbah nikah, satu di antara rangkaian rukun pernikahan yang seyogianya lebih baik dihadiri oleh dua insan, yakni calon mempelai pria dan juga calon mempelai wanita. Insya Allah karena berada di lingkungan ini mungkin mendengar dan terdengar apa yang disampaikan dalam khutbah nikah pada kesempatan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini adalah semata-mata untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kang Rizky, Teh Rina, bahwa sebentar lagi Ananda akan dilangsungkan akad pernikahan. Muncul pertanyaan pada diri kita semuanya dan wabil khusus kedua hamba Allah yang akan melangsungkan akad pernikahan pada hari ini. Untuk apa manusia hidup? Tentu jawabannya sudah pada tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dalam mukadimah saya sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat lain juga disampaikan kepada kita, kata Allah, ada sebagian manusia yang mengorbankan harta dan dirinya semata-mata untuk mengejar keriduan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama hadirnya di tempat ini menghantarkan dua hamba Allah Subhanahu wa taala adalah juga sama dalam rangka menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang dalam mukadimah saya sampaikan bahwa kita hari ini berkumpul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur dengan usia kita, syukur dengan kesehatan kita, syukur dengan keimanan dan keislaman kita menghantarkan dua hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Ananda, Rizky, Teh Rina, Ananda harus tahu tentu bab fikih, tentang fikih munakahat Ananda sudah pernah baca dan akan terus dibaca. Bagaimana dalam rangka mengarungi samudra kehidupan dalam rumah tangga. Tetapi niatkan oleh Ananda bahwa pernikahan ini adalah pernikahan yang pertama dan yang terakhir. Maka oleh karena itu Allah menyampaikan dasarnya ibadah. Allah menyampaikan kepada kita dasarnya takwa. Karena tidak ada bekal yang terbaik bagi kita menghadap Allah kecuali berbekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairul jadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian dengan sebaik-baik bekal,
yakni berbekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia diciptakan untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbekalnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pernikahan pun harus diniati sepenuh hati semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi min nafsi wahidah. Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, wahai manusia, Allah menciptakan, bertakwalah kepada Allah yang menciptakan dari jenis yang satu, kemudian berpasang-pasangan. Maka oleh karena itu berpesan kepada Ananda untuk senantiasa luruskan niatnya semata-mata mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang saya hormati, yang sama-sama menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala, ada yang berbahagia pada hari ini. Siapa Ananda yang berbahagia pada hari ini? Berkumpul, menghantarkan Ananda rezeki, menghantarkan Ananda rina, berkumpul di majelis ini. Tentunya saudara-saudara keluarga besar berbahagia. Tetapi siapa yang paling berbahagia selain Ananda yang sebentar lagi akan dilangsungkan akad pernikahan? Ananda harus ingat, yang berbahagia pada hari ini adalah orang tuamu. Orang tuamu hadir di sini masih ada. Ananda sukses sampai hari ini. Ananda berkumpul hari ini akan dilangsungkan akad pernikahan karena kehadiran beliau. Maka yang ingin dipesankan oleh Bapak pada hari ini, Ananda, ingatlah jasa beliau. Ananda, ketika ibumu melahirkan Ananda, pertaruhannya antara hidup dan mati. Ketika bayi lahir ke muka bumi ini, Ananda lahir ke muka bumi ini, Ananda menangis, Ananda sempurna dan normal. Semua mengatakan, alhamdulillah ya Allah, anak yang lahir ke muka bumi ini normal ya Allah. Tangisan bayi yang lahir, tangisan Ananda yang waktu itu dilahirkan dari perut ibumu, dari rahim ibumu, adalah kebahagiaan bagi orang tua. Maka ketika Ananda hari ini akan melangsungkan pernikahan dalam arti membangun mahligai rumah tangga, jangan lupakan jasa orang tua. Kebahagiaan orang tua di saat melahirkan Ananda. Kemudian pesan yang kedua, kebahagiaan yang kedua bagi Ananda. Ingatlah ketika Ananda dididik oleh orang tua Ananda. Ketika lulus sekolah, lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lulus sarjana, bahagia orang tua. Sampai dibilang-bilang ke tetangga, ini anak saya sudah sarjana. Karena kebahagiaan orang tua terhadap Ananda. Dan ini adalah bekal dan modal untuk Ananda mengarungi samudra kehidupan yang pada nantinya Ananda akan menjadi ayah, akan menjadi ibu dari putra-putri Ananda yang Allah amanahkan kepada Ananda. Dan kebahagiaan yang ketiga Ananda, kebahagiaan hari ini. Orang tua hadir di majelis ini, orang tua hadir di tempat ini menghantarkan Ananda dengan penuh kebahagiaan. Maka kebahagiaan orang tua, perjuangan orang tua ini tidak akan pernah terbalas, kecuali menjadi hamba yang waladun sholihun yad'ulah. Ini pesan yang perlu disampaikan sebelum akad pernikahan ini dilangsungkan. Maka oleh karena itu Ananda, mintalah doa kepada orang tua untuk kebahagiaan Ananda dalam rangka mengarungi samudra kehidupan tadi, supaya rumah tangga yang dibangun oleh Ananda menjadi rumah tangga sebagaimana yang sering kita doakan, yakni menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Para sepuh, para bini sepuh, para biantara tadi sudah menyampaikan, baiti jannati, hadirnya dalam rumah tangga menjadi rumahku adalah surgaku. Dan yang terakhir Ananda, karena sudah agak beranjak siang, Bapak ingin menyampaikan dalam khutbah nikah ini, Ananda dalam rumah tangga nanti Ananda tidak akan merasakan ketenangan. Ketika dalam rumah tangga itu hadir
sifat syu'udzon. Dalam rumah tangga tidak akan merasakan ketenangan kalau dalam rumah tangga hadir sifat kecurigaan. Maka cinta itu dibangun oleh dua hal ananda. Yang pertama adalah semangat ta'awun, saling tolong menolong, dan yang kedua adalah semangat tasamu, saling menghargai dan menghormati. Itulah yang dibangun dalam mahligai rumah tangga. Oleh karena itu Kang Rizky, terimalah Teh Rina dengan sepenuh hati, gaulilah dia dengan baik sesuai tuntunan Al-Quran, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 19. Didiklah beliau untuk senantiasa menjadi hamba wanita yang solehah, yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada suami. Hal inilah yang perlu senantiasa ditanamkan dalam hati Kang Rizky sebagai suami. Kemudian yang kedua, berpesan kepada Ananda Neng Rina, jadilah engkau istri yang amanah, karena engkau kelak akan dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terimalah suami ini, bantulah suami sekaligus pemimpin dalam rumah tanggamu nanti, sehingga akan menghantarkan Ananda bahagia di dunia dan insya Allah bahagia di akhirat. Itu saja barangkali khutbah nikah pada hari ini. Tentunya masih banyak yang perlu disampaikan, amanah-amanah, nasihat-nasihat dalam pernikahan ini tentu nanti akan senantiasa terus digali. Dan Bapak percaya dan yakin kepada Ananda Rizky Purnama, Ananda Teh Rina Martawati SPD sudah punya bekal. Insya Allah dengan bekal yang Ananda miliki dan diresmikan dengan akad pernikahan ini, insya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah senantiasa menyertai dan senantiasa akan menjadi kebanggaan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Maka Bapak akan tutup dengan doanya Rasulullah kepada Anas bin Malik, semoga dalam pernikahan nanti Ananda menjadi barakallahu laka fi malika wa ahlika, barakallahu lana fi malina wa ahlina, barakallahu li fi mali wa ahli. Semoga rumah tangganya diberkahi, anak-anaknya yang kelak diamanahkan oleh Allah juga diberkahi, dan hartanya yang diperoleh juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.